senjata, krek-krek, mantap. dijidat mas. Dan saya melakukan apa yang mungkin dilakukan oleh orang yang sewajarnya, yaitu apa? Saya mohon ampun Pak, saya wartawan, ditembak pidahi, gak peduli, pergi semua, dor-dor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Om Oso, saya manggilnya Om karena temannya bapak saya dulu. Dan saya diundang ini mendadak sama Om Oso. Kalau bukan karena Om Oso mungkin saya nggak datang juga, karena undangannya nggak dapat memang ya. Mas Ganjar yang saya muliakan, Mas Hasto, Mas Lenny, Pak Doris, dan teman-teman lainnya, semua yang ada pada sini, pada kesempatan sore hari ini, para aktivis yang begitu banyak, para pejuang-pejuang demokrasi di Indonesia, orang-orang yang taat konstitusi, mereka semua yang menginginkan bahwa janji kemerdekaan Indonesia bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Itulah Bapak Ibu sekalian. Saya rasa kalau soal menggelora, semangat gak ada yang ngalahin Mas Hasto. Ya. Tapi saya ingin ngajak teman-teman piknik aja sedikit deh. Tahun 98 ya, atau saya nostalgia sedikit tahun 98 Mas Hasto. Tahun 98 itu, saat itu saya sedang bekerja sebagai wartawan untuk koran Australia, The Sydney Monitor. Saya meliput banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di Indonesia yang terjadi, baik peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Tahun 98 itu saya di jalan, dan ada satu kenangan luar biasa yang terus ada dalam memori saya. Tahun 98 itu saya diacungi popor senapan di dahi saya. Waktu itu saya kebetulan berada di tempat yang salah, di atas jembatan dekat Universitas Trisakti. Ketika aparat keamanan akan mengusir atau akan melakukan upaya-upaya untuk menekan para demonstran, terutama para mahasiswa. Saya berada di tempat di mana akan dilakukan penembakan. Jadi saya ditodong senjata, krek-krek, dijidat mas. Dan saya melakukan apa yang mungkin dilakukan oleh orang yang sewajarnya, yaitu apa? Saya mohon ampun Pak, saya wartawan, ditembak pidahi, gak peduli, pergi semua, dor-dor. Ya larilah saya seperti tikus dikejar kucing. Kira-kira seperti itu. Betul Bu. Dan memori itu nggak akan pernah hilang dari nyata ya. Karena memori itu, cerita itu, itulah yang saya dapatkan juga dari banyak sekali anak-anak bangsa yang mengalami yang sama. Teman-teman di Papua misalnya di belakang pada pakai topi Papua. Banyak penduduk desa misalnya di Duga yang perkenalan pertamanya dengan Indonesia adalah melalui popor senapan dan sepanduk aparat keamanan karena mereka berteriak. Apakah ini janji kemerdekaan yang akan diberikan kepada anak bangsa? Apakah ini yang akan dipersembahkan kepada Ibu Pertiwi setelah para pejuang kemerdekaan mengorbankan begitu banyak darah, air mata, keringat, sampai akhirnya Indonesia mendeklarasikan diri merdeka sebagai bangsa merdeka tahun 45. Tapi ternyata tahun 98 justru ada tragedi yang terjadi. Dan itu tidak pernah boleh kita lupakan. Karena kalau kita melihat perjalanan sejarah Republik ini naik turun. Kalau kita lihat perjalanan sejarah Republik hanya dalam satu fragmen, mungkin kita akan terbuai. Tahun 1980-an, Orde Baru sedang puncak-puncaknya.
pertumbuhan ekonomi kita luar biasa sekali, ratusan persen bahkan kalau dibandingkan dengan masa sebelum merdeka. Kalau orang melihat hanya episode itu, menilai Indonesia di episode itu, mungkin dia ini negara luar biasa. Tapi kemudian ternyata hanya 2 dekade saja ada kejadian yang mengguncangkan sejarah kita, yaitu tragedi 98. Betul. Kenapa? Karena alam akan selalu mengkoreksi ketika ada ketamakan, ketika ada kerakusan, ketika ada kebengisan, alam akan melakukan koreksi. Tahun 97 Partai Golkar itu menang 74% di Indonesia. Tahun 98 tragedi terjadi. Mei 98. Karena apa? Faktor krisis ekonomi. Artinya bahwa pada waktu itu fondasi ekonomi kita secara fundamental sangat lemah. Karena apa? Tidak ditopang oleh hal-hal yang menguatkan. Padahal Indonesia punya begitu banyak hal yang seharusnya menjadi prasyarat negara maju. Kita ngomong mimpi Indonesia 2045 akan menjadi advanced nation, negara maju. Bisakah terjadi? Kita bandingkan Indonesia dengan negara tetangga kita Singapura. Indonesia begitu kaya akan kekayaan alam. Indonesia orangnya banyak, artinya labor force atau kekuatan pekerjanya jauh lebih banyak dari Singapura. Indonesia punya lahan yang begitu luas, tanahnya begitu subur, sehingga diversifikasi hasil pertanian bisa begitu banyak terjadi. Tapi kenapa kita kalah makmur dengan Singapura? Negara kecil, nggak punya minyak, tetapi menjadi pengekspor produk olahan minyak terbesar, salah satu yang terbesar di dunia. Nggak punya minyak sama sekali. Nggak punya orang untuk melakukan transaksi finansial, transaksi perbankan, tapi dia menjadi salah satu financial hub atau pusat keuangan dunia yang terpercaya. Kenapa itu semua? Kok bisa dilakukan Singapura? Orangnya cuma kecil. Bahkan mungkin beberapa ratus ribunya, bahkan jutaan orang Indonesia yang tinggal di sana. Uangnya pun dari Indonesia. Kenapa orang Indonesia lebih suka menaruh uangnya di sana daripada di sini? Karena satu, di sana ada yang namanya the rule of law, penegakan hukum. Hukum dihormati, transaksi dihargai, kontrak dihargai, korupsi diperangi. Nah, kalau hal-hal semacam ini kemudian tidak kita atasi, percuma kita bicara tentang mimpi 2045. Kepastian hukum. Lalu kemudian ada investasi yang besar, negara melakukan investasi kepada rakyatnya. Rakyat betul-betul dicerdaskan, bukan dibodohi. Bukan cuma disuruh joget-joget aja. Ini loh yang akan menjadikan Indonesia negara maju. Kekayaan alam dikelola dengan sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan segelintir orang dan kroninya, tetapi betul-betul untuk kepentingan rakyat seluruhnya. Bapak Ibu sekalian, inilah tujuan kita bernegara. Dan teman-teman aktivis 98 membuktikan bahwa kalian ingin negara ini bisa maju, ingin meraih potensialnya, ingin meraih potensinya yang kita miliki, dan kalian berjuang. Saya hari ini mengatakan bahwa perjuangannya belum selesai. Jaga stamina Anda semua. Ya Bu, semangat Bu. Hidup Musuh ini, ya musuh. Bayangkan sudah titik terendah, naik lagi, titik terendah, naik lagi, dan itulah salah satu kunci menjadi pejuang. Punya stamina, punya konsistensi. Negara ini masih membutuhkan
kontribusi dari Bapak Ibu sekalian. Negara ini masih membutuhkan kritik, memastikan bahwa pemerintah yang ada harus dikoreksi ketika kebijakannya melenceng dari kepentingan rakyat banyak. Pada saat ini ketika sebagian masyarakat kita terlena, sebagian masyarakat kita sangat tidak terdidik untuk bisa mengerti hak-haknya. Anda sekalianlah yang harus menjadi lilin untuk menerangi Indonesia. Anda sekalianlah yang harus terus mengumandangkan suara hati nurani masyarakat. Janganlah kekayaan alam digerus, hutan kita ditebang begitu saja, masyarakat adat terpinggirkan, tidak ada yang memikirkan. Negara ini dibangun untuk semua, bukan untuk kepentingan segelintir orang saja. Jadi melalui acara Halal Bihalal ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, perjuangan masih panjang. Mimpi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 masih adalah mimpi yang harus kita pelihara. Dan menjadi tugas kita semua untuk melakukan banyak hal untuk bisa meraih mimpi itu. Ada satu begawan ekonomi dunia namanya Adam Smith yang mengatakan bahwa the wealth of the nation, it's its people, not its government. Jadi kekayaan dari sebuah bangsa itu adalah manusia, bukan pemerintahnya. Selama masih ada pejuang-pejuang seperti Bapak Ibu sekalian, saya yakin Indonesia akan bisa meraih mimpi emas 2045. Selamat berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.